Video ini merupakan bagian dari kuliah anatomi dan fisiologi sistem kardiovaskular. Dalam video ini, saya Dian akan menjelaskan mengenai darah dan komponennya. Video ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Pada bagian pertama ini, kita akan mempelajari mengenai komponen, struktur, dan fungsi darah, terutama eritrosit. Diharapkan setelah mengikuti video bagian pertama ini, adik-adik mampu menjelaskan komposisi darah dan fungsinya, mampu menghubungkan struktur sel darah merah dengan fungsinya, dan menjelaskan siklus hidup sel darah merah. Apa yang kamu lihat pada gambar ini? Pernahkah darahmu diambil? Dan apa yang kamu pikirkan ketika kamu melihat darah? Darah sangat vital perannya bagi kehidupan manusia, dan manusia tidak dapat hidup tanpa darah. Menurutmu, apa saja fungsi darah bagi manusia? Cobalah pause video ini dan menuliskan fungsi yang kamu ketahui. Darah memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi pertama adalah transportasi gas-gas terlarut, nutrisi, hormon, dan sisa metabolisme. Darah membawa gas-gas terlarut berupa oksigen dan karbon dioksida. Oksigen dibawa dari paru-paru untuk didistribusikan ke jaringan perifer, sementara karbon dioksida dibawa dari jaringan perifer yang aktif bermetabolisme untuk dibawa kembali ke paru-paru. Selain itu, darah juga mengantarkan nutrisi yang diserap dari makanan yang dicerna di usus dan membawanya ke jaringan yang memerlukan nutrisi. Begitupun, darah dapat membawa nutrisi dari organ yang menyimpan cadangan makanan seperti liver dan jaringan lemak untuk dipakai oleh jaringan perifer sebagai sumber energi. Selain itu, darah juga membawa hormon-hormon dari kelenjar endokrin menuju sel-sel targetnya, serta menyerap sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh sel-sel tersebut untuk dibawa ke ginjal dan diekskresikan atau dikeluarkan dari tubuh. Fungsi kedua adalah mengatur derajat keasaman tubuh atau pH dan komposisi ion pada cairan interstisial. Hal ini terjadi melalui difusi antara cairan interstisial dan darah, sehingga kekurangan atau kelebihan ion-ion tubuh bisa dikoreksi. Selain itu, darah juga menyerap dan menetralkan asam yang diproduksi oleh jaringan yang aktif, misalnya asam laktat yang dihasilkan oleh otot rangka yang aktif bergerak. Fungsi ketiga adalah mencegah kehilangan cairan yang berlebihan pada luka. Darah mengandung beberapa enzim serta zat yang akan bereaksi ketika terjadi perlukaan pada pembuluh darah. Enzim dan zat-zat ini akan menginisiasi proses pembekuan darah. Bekuan darah berfungsi untuk menjadi plester sementara atau sumbat sementara yang mencegah kita kehilangan lebih banyak cairan tubuh pada saat kita terluka. Fungsi darah berikutnya adalah mempertahankan tubuh kita dari toksin dan patogen penyebab penyakit. Darah mengandung sel darah putih yang didistribusikan ke seluruh tubuh. Sel ini merupakan sel khusus yang bisa bermigrasi ke jaringan lain untuk melawan infeksi dan membersihkan debris atau sisa-sisa sel. Darah juga mengandung antibodi, yaitu suatu protein spesifik yang mampu menyerang mikroorganisme penyebab infeksi atau bahan asing yang masuk ke tubuh kita. Fungsi kelima adalah menjaga temperatur tubuh agar tetap stabil. Hal ini dapat terjadi karena darah mampu menyerap panas yang dihasilkan oleh organ dalam dan otot rangka yang aktif bergerak. Kemudian, darah akan mendistribusikannya ke jaringan lain. Bila suhu tubuh sudah tinggi, misalnya pada saat demam, maka darah akan menyerap panas dan melepaskannya ke lingkungan melalui permukaan kulit. Namun, pada saat suhu tubuh rendah, maka darah yang hangat akan diprioritaskan untuk otak dan organ-organ lain yang sensitif terhadap suhu. Darah terdiri atas dua bagian utama, yaitu plasma darah atau bagian darah yang berbentuk cairan, dan sel-sel darah atau bagian darah yang berbentuk padat berupa sel. Plasma darah menyusun 55% dari total darah,
dengan rentang 46 hingga 63%, sementara sel darah menyusun 45% dari total darah. Komponen utama dari plasma darah adalah air. Namun, terdapat dua komponen lainnya, yaitu protein plasma dan zat-zat terlarut lain. Ada 3 jenis protein plasma. Yang paling besar atau paling banyak adalah albumin. Albumin dihasilkan oleh liver atau hati dan berperan dalam menjaga tekanan osmotik plasma. Selain itu, albumin juga berperan sebagai protein transport, misalnya untuk mentransport hormon seperti hormon tiroid, steroid, dan juga transportasi asam lemak. Protein kedua terbanyak adalah globulin. Globulin merupakan protein yang penting untuk membentuk antibodi, yang kita kenal sebagai imunoglobulin. Namun selain itu, globulin juga berperan dalam sebagai protein transport. Misalnya, thyroid binding globulin, transthyretin, metaloprotein, dan apolipoprotein. Protein yang ketiga adalah fibrinogen. Fibrinogen merupakan protein yang penting untuk proses pembekuan darah. Zat-zat terlarut lainnya adalah nutrisi organik, seperti karbohidrat, lipid, dan asam amino. Elektrolit misalnya, ion natrium, ion kalium, bikarbonat, hidrogen fosfat, dan sampah-sampah organik. Di antara sel darah, eritrosit atau sel darah merah adalah sel yang paling banyak. Sementara 0,1% lainnya terdiri atas leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau yang kita kenal sebagai keping darah. Pada slide berikut kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi dari eritrosit atau sel darah merah. Eritrosit berbentuk cakram atau piringan dengan kedua permukaan yang cekung atau yang kita kenal sebagai istilah bikonkav. Diameter eritrosit sekitar 7,8 mikron. Struktur bikonkav ini membuat eritrosit memiliki luas permukaan yang besar. Total luas permukaan eritrosit pada manusia dewasa adalah 3.800 meter persegi. Hal ini membuat pertukaran oksigen berlangsung dengan cepat, karena eritrosit memiliki permukaan yang sangat luas. Yang kedua, bentuk cakram bikonkav membuat eritrosit bisa bertumpuk seperti piring. Struktur bertumpuk seperti piring ini kita kenal sebagai struktur rouleau. Struktur rouleau membuat eritrosit bisa masuk dengan mudah ke pembuluh darah kecil seperti kapiler yang diameternya hanya sedikit lebih besar daripada diameter eritrosit. Selain itu, eritrosit yang memiliki bentuk cakram bikonkav juga memiliki fleksibilitas yang tinggi. Eritrosit bisa melekuk dengan fleksibel ketika melewati pembuluh kapiler yang berdiameter 4 mikron sekalipun. Eritrosit tidak memiliki banyak organel sel, hanya ada sitoskeleton. Eritrosit bahkan tidak memiliki inti sel. Karena inilah, eritrosit tidak dapat membelah diri dan tidak dapat membentuk protein, sehingga tidak mampu memperbaiki dirinya sendiri jika terjadi kerusakan. Karena itu, umur eritrosit rata-rata hanya 120 hari. Selain itu, karena tidak memiliki organel, kebutuhan energinya juga rendah dan dipenuhi melalui metabolisme glukosa anaerob. Eritrosit tersusun atas protein utama yang kita kenal sebagai hemoglobin, yang berkontribusi terhadap 95% dari volume eritrosit. Eritrosit merupakan sel darah yang menjalankan fungsi utama untuk transportasi gas-gas respirasi, terutama oksigen. Kemampuan ini diperankan oleh hemoglobin sebagai protein penyusun eritrosit.
Laki-laki memiliki sedikit lebih banyak sel darah merah atau eritrosit dibandingkan dengan perempuan. Pada laki-laki ditemukan sekitar 4,5 hingga 6,3 juta sel per milimeter kubik, sementara pada perempuan hanya 4,2 juta hingga 5,5 juta sel per milimeter kubik. Total pada orang dewasa ada 25 triliun sel eritrosit. Pada gambar berikut kita melihat tampilan dua dimensi dari eritrosit pada apusan darah tepi. Di sini eritrosit tampak seperti koin yang berbentuk bulat. Pada gambar kedua dan ketiga, kita melihat bentuk tiga dimensi dari eritrosit. Ketika dipotong, kita bisa melihat bahwa bagian senter atau tengah dari eritrosit lebih cekung atau lebih tipis dibandingkan dengan bagian tepinya. Gambar keempat ini merupakan potongan melintang dari pembuluh darah kapiler. Di dalam kapiler kita bisa melihat ada eritrosit yang tersusun seperti piring atau struktur yang kita kenal sebagai rulo. Pada gambar ini juga kita melihat rulo eritrosit. Hemoglobin merupakan protein utama yang menyusun eritrosit. Pada slide ini kita akan mempelajari mengenai struktur hemoglobin. Hemoglobin terdiri atas 4 rantai polipeptida, yaitu 2 rantai alfa dan 2 rantai beta. Ini adalah rantai beta, dan yang ini adalah rantai alfa. Setiap rantai polipeptida ini mengikat hem, yaitu suatu kompleks pigmen non-protein yang mengandung satu molekul zat besi, atau Fe. Nilai normal hemoglobin pada perempuan dan laki-laki bisa dilihat berikut ini. Perempuan umumnya memiliki nilai hemoglobin yang lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Zat besi pada hem inilah yang mampu berinteraksi dan berikatan dengan oksigen sehingga membentuk oksihemoglobin. Ikatan hem dengan oksigen bersifat reversibel. Jika konsentrasi oksigen dalam plasma darah cukup tinggi, misalnya pada jaringan paru, maka hem akan berikatan dengan oksigen membentuk oksihemoglobin. Sementara di jaringan perifer, di mana konsentrasi oksigen rendah, hem akan melepaskan oksigen ke jaringan. Struktur hem yang tidak berikatan dengan oksigen disebut sebagai deoksihemoglobin. Darah yang berikatan dengan oksigen berwarna merah cerah, sementara darah yang miskin oksigen berwarna merah tua atau burgundi. Rantai alfa dan beta mampu berikatan dengan karbon dioksida membentuk karboamino hemoglobin. Jika satu eritrosit mengandung 280 juta molekul hemoglobin dan satu molekul Hb dapat berikatan dengan 4 molekul oksigen, maka satu eritrosit pada suatu waktu mampu mengikat lebih dari 1 miliar molekul oksigen. Eritrosit dibentuk di sumsum tulang merah setiap 120 hari sekali. Setiap detik, ada 3 juta sel eritrosit baru yang dilepaskan ke aliran darah untuk menggantikan eritrosit yang tua atau eritrosit yang rusak. 90% eritrosit tua akan mengalami daur ulang, sementara 10% mengalami kerusakan atau hemolisis sebelum didaur ulang. Eritrosit yang mengalami hemolisis ini akan dipecah menjadi komponennya dan dieliminasi melalui urin. Sementara 90% eritrosit tua akan dimakan oleh makrofa yang ada di limpa, liver, dan di sumsum tulang merah. Berikutnya, eritrosit tua yang sudah difagosit akan dipecah menjadi komponen-komponennya. Asam amino dan juga zat besi akan dikembalikan ke aliran darah dan digunakan kembali untuk pembentukan eritrosit baru. Sementara hem akan dikonversi menjadi biliverdin dan kemudian menjadi bilirubin.
Bilirubin kemudian dilepaskan ke aliran darah, berikatan dengan albumin, dan dibawa ke liver. Bilirubin selanjutnya akan diekskresikan melalui empedu dan dikeluarkan bersamaan dengan feses. Sebagian dari bilirubin yang telah dipecah menjadi urobilin akan diserap kembali dan kemudian dibuang di ginjal. Sebagai kesimpulan, darah terdiri atas dua komponen utama, komponen cair yang kita sebut sebagai plasma dan komponen padat yang terdiri atas sel-sel darah. Darah berperan vital dalam homeostasis, yaitu dalam distribusi gas, menjaga keseimbangan cairan interstisial, proses pembekuan darah, serta stabilisasi temperatur tubuh. Adanya hemoglobin pada eritrosit membuat eritrosit mampu mengikat dan melepaskan oksigen secara reversibel. Hal ini mendukung fungsi eritrosit dalam mendistribusikan oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Eritrosit memiliki usia yang singkat dan terus-menerus dibentuk melalui proses yang dikenal sebagai eritropoiesis. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video bagian berikutnya.